alasan anggaran perang Israel tembus 234 triliun rupiah, salah satunya penyebabnya tak mampu kalahkan Hamas. Mengobarkan perang adalah bisnis yang mahal bagi negara manapun, dan mengumpulkan dana yang diperlukan untuk berperang dapat menimbulkan kontroversi politik. Namun ketika kabinet negara bagian tersebut tidak stabil, penuh rasa tidak percaya, dan terpecah belah, maka pertaruhannya akan semakin besar. Memang benar, pemerintahan Israel ke-37 jarang menikmati keharmonisan sejak mulai menjabat sekitar setahun yang lalu. 3 bulan setelah perang di Gaza, terlihat jelas bahwa dana yang dialokasikan untuk upaya perang tersebut tidak cukup meskipun terdapat suntikan darurat pada bulan Desember sebesar hampir 30 miliar shekel, 7,85 miliar dolar, yang sebagian besar didanai melalui peningkatan pinjaman. Kabinet Netanyahu menyetujui peningkatan anggaran untuk tahun 2024 yang mengalokasikan tambahan 55 miliar shekel, 15 miliar dolar Amerika atau 234 triliun rupiah untuk perang serta peningkatan pendanaan untuk departemen lain meskipun ada pertimbangan yang matang yang menyebabkan Menteri Pendidikan, Yoav Kish, keluar dari jabatannya. Kemarahan ketika proposal untuk memotong dana ke departemennya diajukan. Pada akhirnya, setelah pertemuan semalaman, kekhawatiran Kish mereda ketika Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengumumkan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Kabinet Israel pertama kali bertemu pada hari Minggu untuk menambah anggaran 2 tahun untuk tahun 2023 dan 2024, yang awalnya berjumlah 270 miliar dolar Amerika, yang telah disetujui pada bulan Mei. Netanyahu, yang telah menjadi tokoh yang sangat tidak populer di masyarakat Israel, memulai dengan menyatakan tujuan anggaran pemerintah. Apa yang diperlukan saat ini adalah, pertama-tama, menutupi biaya perang dan mengizinkan kami melancarkan perang di tahun mendatang dan menyelesaikannya, termasuk melenyapkan Hamas, memulangkan sandera, dan memulihkan keamanan serta rasa aman di wilayah tersebut, baik utara maupun selatan sehingga warga bisa kembali ke sana, ujarnya kepada kabinetnya, dilansir Al Jazeera. Membuat deklarasi masa perang yang berani adalah satu hal, tetapi membayarnya adalah hal yang berbeda, paling tidak di hadapan statistik yang mengejutkan. Perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina, dan ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan dan diperkirakan tewas, serta melukai puluhan ribu lainnya, telah merugikan negara tersebut sekitar 269 juta dolar setiap hari sejak perang tersebut dimulai pada tanggal 7 Oktober. Bank of Israel memperkirakan bahwa biaya terkait perang pada tahun 2023 hingga 2025 dapat mencapai 55,6 miliar dolar Amerika. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara yang, karena merasakan kesulitan keuangan yang sering terjadi akibat perang, mencatat defisit anggaran sebesar 4,2% dari produk domestik bruto, PDB, pada tahun 2023, dibandingkan dengan surplus 0,6% pada tahun sebelumnya. Akibat anggaran baru ini, defisit pada tahun 2024 melebar menjadi 6,6% dari PDB Israel. Anggaran baru sebesar 582 miliar shekel, 155 miliar dolar Amerika, untuk tahun 2024 dicapai dengan memotong pendanaan untuk departemen pemerintah rata-rata sebesar 3% dan meningkatkan pengeluaran sebesar 18,6 miliar dolar Amerika. Setelah kabinet menyetujui anggaran tersebut, Netanyahu memuji peningkatan anggaran keamanan dalam negeri, namun yang paling penting, anggaran pertahanan, yang sangat penting untuk kemenangan dan masa depan kita. Pemerintahan koalisi Israel yang terpecah belah yang mencakup partai politik Likud, United Torah Judais, Shas, Religious Zionist Party, Otzma Yehudit, Noam dan National Unity adalah partai paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut. Namun, Persatuan Nasional, National Unity, yang dipimpin oleh saingan Netanyahu, Benny Gantz, memberikan suara menentang rencana keuangan pada hari Senin setelah upaya mereka untuk mendorong pemotongan lebih lanjut, termasuk dari dana sebesar 2,15 miliar dolar yang diberikan kepada apa yang disebut pendanaan koalisi pada tahun 2022, ditolak.
Dana tersebut termasuk dana untuk mendanai pembangunan pemukiman Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, yang meskipun ilegal menurut hukum internasional, namun terus berkembang. Yossi McKelber, rekan program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House London, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kesepakatan pendanaan koalisi yang dicapai antara Netanyahu dan anggota ultra-ortodoks di pemerintahannya masih sangat diinginkan oleh para menteri. Mereka masih menginginkan perjanjian koalisi yang mengalokasikan dana untuk tujuan mereka, kata McKelber. Pada akhirnya, dana ini hanya terlihat dan potongan kecil sebesar 663,5 juta dolar Amerika. Dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membeli perangkat keras militer serta membayar 360.000 tentara cadangan Israel. Juga termasuk dana untuk mendukung lebih dari 100.000 warga Israel yang dievakuasi dari komunitas yang berbatasan dengan Gaza dan negara tetangga Lebanon, tempat pasukan Israel bentrok dengan Hizbullah, kelompok perlawanan Lebanon. Kami mengubah prioritas sehingga setiap pasukan cadangan dan setiap pejuang serta keluarganya mengetahui bahwa ada pemerintah yang mendukungnya dan sepenuhnya menjaganya, kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich setelah anggaran disetujui. Sebagai negara yang sedang berperang, menjaga keamanan internal Israel juga merupakan pertimbangan yang penting.